Jadi bukan karena saya pakai ilmu klinik, tidak, tapi memang saya suka makan bunga. Apalagi kalau syuting. Kalau saya mau syuting film-film yang serem, saya akan minta sama Tuhan. Tuhan, kau memberikan aku anugerah ini, talenta ini, a gift from him. Jadi saya lakukan berdasarkan petunjukmu. Menjadi artis yang sangat identik dengan klinik, banyak ritual dilakukan Susana semasa hidup. Publik mengenalnya sebagai ratu horor karena karakternya yang sangat meyakinkan. Dalam film-film horor, meski sudah meninggal hampir 15 tahun lalu, Susana nyaris tak tergantikan. Hingga kini, ada fakta-fakta menarik dari wanita kelahiran 13 Oktober 1942 itu. Fakta-fakta itu memanjang, mulai dari identik dengan melati, ular, hingga ritual selama 24 jam sebelum syuting. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lahir pada 13 Oktober 1942, Susana meninggal dunia 15 Oktober 2008. Tapi sampai saat ini, hanya dialah yang disebut sebagai Ratu Horor Indonesia. Ekspresi mistiknya dalam setiap film horor yang dimainkan seperti tak tertandingi oleh artis lain. Kekhasan gaya horor Susana konon tidak sekedar akting, sebab ada rangkaian ritual yang dilakukan untuk mampu menjiwai setiap karakter horor yang dimainkan. Dari sanalah lahir julukan Ratu Horor Indonesia. Tapi di balik semua itu, semasa hidup Susana memang dekat dengan dunia klinik. Apalagi ia juga memiliki pendamping gaib berupa ular hitam berukuran sangat besar. Ya melati memang ciri khas ya, karena nenek saya itu suka nanamin melati dulu di pinggir-pinggir rumah. Jadi sudah terbiasa nenek saya ngambilin, ditaruh di meja makan, di lemari, baunya harum itu. Kebiasaan saya makan gitu. Tapi kalau sekarang saya makan tuh kadang-kadang orang suka ini pakai apa tuh? Pestisida. Jadi takut, kalau di kampung kan enggak, begitu metik yakin nih nggak pakai pestisida, cak makan, mawar makan. Jadi bukan karena saya pakai ilmu klinik, tidak, tapi memang saya suka makan bunga. Apa ya, enak ya, apalagi kalau syuting. Enggak juga, kalau pahit itu kantil tuh pahit, sepet. Tapi kalau melati biasa, mawar tuh manis, tapi paling enak mawar deso. Yang saya merah kecil itu udah. Kecil yang ini kecil, yang banyak itu. Bukan yang mawar ini kan mawar kota. Ini mawar kota. Modelnya kayak kecil begini, warna merah kan? Yang Kecil, merah, ininya kecil-kecil ya, Bun. Kelopak-kelopaknya dia kecil-kecil. Kembang deso. Sebenarnya kodam pendamping dari Susana ini kalau secara batin ya, yang saya rasakan yaitu satu sosok ular yang sangat besar sekali, warnanya hitam. Ya, ini yang selalu mendampingi dia, yang selalu menjaga dia. Makanya dia apapun yang dia lakukan, ibaratnya dengan cerita-cerita misteri dia selalu terlindungi. Jadi kalau secara batin yang saya rasakan, Susana ini adalah salah satu utusan ataupun titisan. Nah, makanya dia identik dengan ibaratnya magic. Ya, karena bagaimanapun yang dia lakukan, ya jangankan kita untuk dia berbicara, untuk melihat wajahnya aja ini udah mistis. Nah, karena dia ini salah satu titisan, di mana titisan ini yang membangkitkan energi negatif dia. Peristiwa-peristiwa horor juga menjadi bagian sangat dekat setiap kali Susana syuting.
Hanya saja, seperti umumnya orang Jawa, baginya pantang mengisahkan sesuatu yang dilihat, apalagi sesuatu yang bersifat gaib. Menurutnya, tidak semua yang mewujud boleh dibicarakan. Ada banyak hal yang tidak boleh kita bicarakan. Jadi pun nanti kalau adik datang main film, ketemu atau lihat apa, janganlah cepat-cepat berbuka bicara. Jadi itu ada naluri. Naluri kita menyatakan kita boleh ngomong. Jadi pertama kita akan dianggap gila. Kedua, pantas nggak itu diomongin. Untuk mengambil aura, seperti aku lihat tuh pernah nonton filmnya Ibu Kanjeng Ratu ya, dia kan memerankan peran seperti itu. Jadi dia meminta izin dulu sama beliau untuk supaya aura dia tadi itu dari selatan itu masuk ke dalam tubuhnya supaya dia tuh kelihatan lebih mistis ya kalau dibilang. Jadi kalau kita misalnya untuk memerankan Ratu Plaza Selatan nggak sembarangan, emang harus ada ritualnya gitu loh. Tapi memang banyak pengalaman mistis dialami Susana setiap kali syuting film horor. Tapi Susana memilih tidak ingin mengisahkannya oleh sebab hanya akan membuat orang lain takut. Selebihnya, semua dijalani dengan biasa-biasa saja. Meski di setiap lokasi syuting, ia berhadapan dengan sesuatu yang mistis. Karena banyak sekali pengalaman saya yang kalau saya ceritakan Anda pun tidak percaya. Dan saya menghilangkan, jangan sampai bingung nanti kamu. Jadi jalanin aja syuting, menakut-nakuti boleh, tapi jangan takut sendiri. Apapun yang mau kita lakukan ya, karena kalau kita lihat dari Susana sendiri bahwa dia ini kalau syuting ini pure ya, dengan mengeluarkan energinya yang benar-benar tanpa disetting ataupun diada-adakan. Kenapa dia berani? Kenapa natural? Karena memang posisinya ini banyak makhluk-makhluk gaib yang ikut andil dalam pembuatan syuting tersebut. Ya, makanya bagaimanapun Susana harus meminta izin agar apa yang dia lakukan di sini berjalan sesuai dengan keinginan. Lalu benarkah Susana memiliki ritual mistik sebelum syuting? Mengapa ia juga sangat identik dengan bunga melati? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, meski tidak mau membuka secara gamblang, Susana memiliki ritual-ritual khusus. Juga setiap kali mengawali syuting sebuah film, konon Susana bahkan melakukan semacam lelaku yang dijalani sepanjang 24 jam sebelum syuting. Jadi kalau yang namanya saya sendiri, saya tidak melakukan itu. Kalau saya mau syuting film-film yang serem, saya akan minta sama Tuhan. Tuhan, kau memberikan aku ini toh, anugerah ini, talenta ini, a gift from him. Jadi saya lakukan berdasarkan petunjukmu. Tolong beri saya kekuatan dan keselamatan juga pada kru yang ikut bekerja di sini. Jadi keselamatan itu kita doakan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keselamatan kita. Tentu saja ada juru kunci dan segala macam, itu terserah mereka. Kalau mengenai ritual ya, saya pun dalam melakukan segala sesuatu sebelumnya ritual dulu. Sekarang apa bedanya? Gitu loh. Doa dulu kan lebih baik kan dalam sebelum melakukan segala sesuatu kan. Ya mungkin saja beliau berdoa biar ada kelancaran kah dalam syutingnya atau dalam pendalaman perannya kah? Selain memiliki ritual serta lelaku tertentu, Susana juga identik dengan kembang melati. Susana dan melati seperti tidak terpisahkan. Dalam setiap penampilannya, selalu ada roncean melati, mulai dari kalung hingga penghias rambut. Pada hari-hari tertentu,
Susana juga melakukan ritual makan melati. Melati menjadi pilihan terbaik Susana, oleh sebab ia berkiblat ke pantai selatan. Para praktisi spiritual paham bahwa Ratu Laut Kidul juga sangat identik dengan melati, yang selama ini dikenal sebagai bagian dari sesaji sebuah lelaku mistik. Kalau di tempat orang Jawa ada lelaku. Lelaku itu turun-temurun biasanya. Sudah diwariskan dari nenek moyang. Kalau memang mendatangkan kebaikan, kesejahteraan dan kedamaian, kenapa enggak kita teruskan? Lelaku ya, orang Jawa bilang puasa, topo broto dan segala macam. Ya ibaratnya kalau melati itu identik dengan Ratu Pantai Selatan gitu kan. Jadi beliau itu makan bunga melati itu saat bulan purnama atau di malam Jumat untuk memancarkan auranya supaya kelihatan auranya itu lebih kebuka, terus awet muda, seperti itu sih. Bagi para supranaturalis, melati tentulah bukan sesuatu yang baru. Bunga melati hampir selalu ada dalam ritual-ritual mistis. Melati juga menjadi bagian dari proses menemukan daya pikat secara gaib. Apalagi selain auranya positif, filosofi melati juga sangat bagus. Bunga melati ini bisa menceritakan satu mistis, daya pikat. Nah, ini yang menjadikan suatu bentuk bahwa daya tarik seseorang ini memang terlihat ataupun ibaratnya bisa terhirup dari bunga melati. Makanya Susana sangat identik sekali dengan melati. Bunga melati ini memang ibaratnya udah turun-menurun ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang pun ibaratnya identik dengan misteri ya. Kenapa Susana memakan melati? Karena dia merasakan satu titik kenyamanan ya, bahwa dia ini lebih percaya diri ya untuk mengkonsumsi melati tersebut. Nah, jadi paling tidak di sini dia mendapatkan energi yang lebih besar. Energi yang dimana bahwa energi ini bisa menguasai keadaan dia, bisa menampilkan dia jauh lebih baik. Dari segi energi dan sebagainya pun juga bagus kok melati. Perlambangnya juga bagus, filosofinya juga bagus. Ya ketika kita udah tahu manfaat tua dan juga filosofi luhur dari melati ya, bagi saya itu sebuah perlambang yang baik aja ketika mungkin disertakan dalam tanda tangan tadi kan. Identik dengan klinik, Susana sesungguhnya memulai karir dari film drama. Lalu mengapa ia mengaku kecanduan film horor hingga dijuluki Ratu Film Horor? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bermain film sejak tahun 50-an, Susana memang tidak langsung identik dengan klinik. Film pertamanya berjudul Asmara Dara, menjadi tonggak kelahirannya sebagai seorang artis. Ia ditangani oleh tokoh perfilman Indonesia paling gemilang, Umar Ismail. Sejak itulah, nama Susana seperti tak pernah absen disebut bahkan hingga di era tahun 90-an. Jadi terjun pertama film Asrama Dara itu. Setelah terpilih sebagai juara kedua ya, pertama, juara pertama. Bukan film remaja ya, istilahnya film drama toh, tentang anak-anak di asrama yang broken home. Setelah 2 dasawarsa sejak karir pertama sebagai artis, Susana mulai dikenal sebagai bintang horor tahun 70-an. Lewat film Bernafas Dalam Lumpur, ia mulai menapaki panggung baru sebagai pemain film khusus horor. Apalagi film-film berikutnya yang berjenis horor selalu mendapatkan sambutan penonton. Mulai dari Beranak Dalam Kubur yang diproduksi tahun 71 hingga Ratu Ilmu Hitam keluaran tahun 1981. Meski memulai karir dari film drama, tapi Susana pernah mengaku kecanduan bermain film horor. Itu saya pikir saya main film drama, main film-film yang lucu.
film-film yang sedih. Tapi kenapa hidup saya kok penuh drama? Setiap hari ada saja kesedihan. Akhirnya sundel bolong. Kok nggak tahu naluri saya bilang terima. Ya saya terima, saya main. Sejak itu kok kecanduan. Seneng nakut-nakutin ya. Langsung nakut-nakutin. Karena sekecilnya kan sering takut-takutin sama temen. Lantas saat masih hidup, seperti apa reaksi Susana saat mendapat julukan sebagai Ratu Film Horor? Biasa-biasa ya. Karena kalau kamu mau jadi artis, jadilah artis total. Jadi jangan pusingin orang ngomong. Yang penting kamu jaga diri baik, tidak melakukan hal-hal yang negatif, jangan musyrik, jangan menjual diri. Di sini menjual diri memang kita menjual diri ya, menjual nama ya, tapi jangan sampai telanjang atau berbuat yang tidak senonoh lah. Apa namanya, auranya itu sesosok orang yang enak dilihat dan misterius. Pokoknya beliau itu seseorang yang kalau dibilang tuh wajahnya tuh manis gitu, manis dan berwibawa gitu. Susana memang identik dengan mistik. Itulah Ratu Film Horor yang tak tergantikan. Setiap karakter yang dimainkan juga memiliki kekuatan yang secara mistis sangat menghipnotis. Konon, semua bisa terjadi karena banyak lelaku yang dijalani, termasuk ritual tertentu sepanjang 24 jam sebelum syuting. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.